A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah. Alhamdulillah, kita dimudahkan bisa salat subuh berjamaah, hadir i'tikaf di masjid menunggu waktu syuruk. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa dan terus harus kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini, anak-anak kita, istri kita, orang-orang yang kita sayangi, mudah-mudahan nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Nabi hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali melanjutkan kajian kita tafsir Al-Qur'anil Azim. Kita sudah sampai di ayat 26-27 surat Al-Baqarah. Di bagi yang ingin membuka Al-Quran, silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 26-27. Boleh pakai HP, boleh pakai Al-Quran. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Sadaqallahul azim. Mari coba kita artikan. Innallaha la yastahyi. Sesungguhnya Allah la yastahyi, tidak malu atau tidak segan, ayyadriba masalah, untuk membuat perumpamaan, ma ba'udatan fama fawqaha, berupa ba'udah, seekor nyamuk, fama fawqaha, ataupun yang lebih di atas itu, lebih rendah dari itu atau lebih tinggi dari itu. Fa'ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, maka mereka mengetahui sesungguhnya perumpamaan itu, walaupun perumpamaan itu berupa nyamuk, annahul haqqu min rabbihim, itu benar dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayaquluna, maka mereka berkata, maza aradallahu bihadza mathalan, apa yang diinginkan Allah dengan perumpamaan ini? Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Perumpamaan itu bisa membuat orang menjadi sesat banyak,
Wa yahdi bihi katsira, dan juga bisa mendapatkan petunjuk, banyak orang mendapatkan petunjuk dari perumpamaan itu. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidak ada yang mendapatkan kesesatan dengan perumpamaan itu illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Siapa yang fasik itu? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang memutus perjanjian Allah setelah perjanjian itu dibuat. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan mereka memutuskan ma amarallah, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, mereka putus. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari kita coba artikan, kita coba baca tafsir Ibnu Katsir ini, tapi pelan-pelan. Qala As-Sa'di, kata Imam As-Sa'di fi tafsirihi, dalam kitab tafsirnya, penyebab ayat ini turun itu, kata beliau, karena sebelumnya di ayat ke-17, nah, jadi kita balik lagi ke belakang, di ayat ke-17 dan ayat ke-19, nah itu berarti cerita tentang orang munafik. Nah, jadi kan kita bahas sebelumnya itu ayat 1 sampai 5 cerita tentang orang beriman, ayat 6 dan 7 bercerita tentang orang kafir, ya kan, 8 sampai 20 cerita tentang orang munafik. Di ayat ke-17 dan ke-19 itu Allah membuat perumpamaan. Mathaluhum kamasalil ladzi istauqada nara, perumpamaan mereka sama seperti orang yang menyalakan api, ayat 17. Ayat 19, au kasayyibin minas sama, atau perumpamaan mereka sama seperti orang yang ditimpa hujan yang lebat di tengah gelap gulita, kan gitu. Maka ketika Allah membuat perumpamaan ini, orang-orang kafir itu komplain. Nah, kenapa sih Allah buat perumpamaan? Nah, apa sih maksudnya? Ngapain sih Allah sampai buat perumpamaan gitu? Nah, ini kata Imam As-Sa'di. Kata Imam Ibnu Jarir, ya, asbabun nuzul ayat ini beda lagi. Kata Imam Ibnu Jarir, penyebab ayat ini turun itu karena Allah membuat perumpamaan seekor lalat dan juga seekor laba-laba, dan itu ada dalam surat Al-Hajj, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj itu, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba, ya. Sesungguhnya orang yang menyeru kepada selain Allah, ketahuilah sesungguhnya mereka tidak akan bisa membuat walaupun seekor lalat. Nah, atau seperti firman Allah dalam surat Al-Ankabut, ya, matsalul ladzina ittakhazu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadza baita. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengambil selain Allah itu penolong, aulia, perumpamaan mereka sama seperti seekor laba-laba yang membuat rumah. Wa inna auhanil buyut la baitul ankabut, sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Ya. Lau kanu ya'lamun. Jadi ternyata di dalam Al-Qur'an itu Allah membuat banyak perumpamaan-perumpamaan. Nah, ketika Allah membuat banyak perumpamaan-perumpamaan, ya, banyak. Itu kan baru 2 ya, seperti lalat, seperti laba-laba, atau dalam firman Allah ya yang lain dalam surat Ibrahim, ya kan,
Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Ya, apakah kalian tidak melihat ya Allah membuat perumpamaan perkataan yang baik sama seperti pohon yang baik, asluha tsabitun wa far'uha fis sama kan. Ya, akarnya tumbuh, kemudian cabangnya ada di langit. Ya, akarnya di bumi itu. Jadi ternyata memang banyak sekali perumpamaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Daraballahu masalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'. Ya. Perumpamaan Allah membuat perumpamaan seorang hamba yang dimiliki yang tidak bisa berbuat sesuatu apapun. Ya. Daraballahu masalan rajulaini ahaduhuma akbakum la yaqdiru 'ala syai'. Jadi banyak sekali perumpamaan. Nah, poinnya bukan itu. Poinnya ayat ini turun ya, karena Allah membuat perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Maka orang kafir itu komplain. Ya. Kenapa Allah buat perumpamaan-perumpamaan? Maka turunlah ayat ini. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu, tidak enggan ya, untuk membuat perumpamaan ma ba'udah, walaupun itu seperti seekor nyamuk. Walaupun seperti seekor nyamuk. Jadi Allah itu enggak segan untuk membuat perumpamaan walaupun seperti seekor nyamuk. Nyamuk itu Pak. Ya, ini nyamuk ya. Nyamuk itu kenapa Allah buat perumpamaan nyamuk? Kata Imam Abu Ja'far Ar-Razi, ya. Beliau meriwayatkan dari Imam Rabi' bin Anas, nyamuk itu Allah umpamakan seperti gambaran dunia. Dunia itu Allah gambarkan seperti seekor nyamuk. Gimana nyamuk? Nyamuk itu kalau kurus hidup dia. Tapi kalau udah kenyang mati. Itu nyamuk. Nah, kebanyakan orang ketika dia lapar, hidup hatinya, bagus ibadahnya. Tapi kalau sudah banyak dunianya, sudah gemuk dia dengan dunia, ya, maka biasanya dia mati, lupa dia. Itu nyamuk itu filosofi nyamuk itu. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka tak kala mereka melupakan peringatan dari Allah, mereka sering bermaksiat, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka Allah bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu. Maka biasanya orang yang banyak dosa itu terbuka rezekinya. Itu sebetulnya bukan rezeki, itulah istidrat itu. Biasanya begitu. Itu filosofi nyamuk tuh. Jadi nyamuk itu kalau seandainya dia dia lapar, itu hidup dia. Tapi kalau dia kenyang, mati dia. Bahkan dia bisa mati karena kekenyangan. Itu nyamuk. Maka apa kata Allah? Allah enggak malu, enggak enggan, enggak segan membuat perumpamaan walaupun perumpamaan itu seperti seekor nyamuk. Ya, nyamuk adalah sesuatu yang kecil. Ya, sesuatu yang kecil. Enggak segan Allah membuat, ya. Di sini ada kata ma ba'udah, ya. Ma itu ada sebagian ulama mengatakan ma taklil, lebih kecil daripada nyamuk. Allah tuh nggak segan membuat perumpamaan, walaupun sesuatu yang lebih kecil daripada nyamuk. Padahal nyamuk saja sudah kecil, ya, nyamuk saja sudah kecil. Ya. Nah, makanya apalagi kalau yang lebih kecil daripada nyamuk. Makanya saya ingat sebuah hadis yang cukup terkenal, lau anna dunya tazinu indallah janaha ba'udah. Dunia ini kalau ditimbang di sisi Allah
itu sama seperti sebuah sayap nyamuk, nggak ada harganya. Dunia ini seluruh isinya ini di sisi Allah. Janahal ba'udah, hanya seperti sebuah sayap nyamuk. Nyamuk aja udah kecil, tapi bagi Allah dunia ini hanya seperti sayap nyamuk, nggak ada artinya. Itu yang kita kejar-kejar. Itu yang kita kejar-kejar. Dan kadang-kadang kita berkorban, ya, kita bermaksiat, kita tinggalkan, bahasanya kita pilih dunia ini dibandingkan akhirat yang kekal. Padahal dunia ini di sisi Allah sangat kecil, sangat hina, hanya seperti sebuah sayap nyamuk. Jadi kata para ulama, ma di sini, ma ba'udah itu artinya taklil, bisa lebih kecil daripada nyamuk. Makanya fama fauqaha, bisa sesuatu yang lebih kecil daripada nyamuk, Allah bisa berbuat perumpamaan. Atau bisa yang lebih besar. Makanya fama fauqaha itu bisa lebih rendah daripada itu. Ya. Makanya ada sebuah perumpamaan yang cukup menarik dalam hadis Nabi itu, ma min muslimin yusaku saukatin fama fauqaha. Tiada seorang muslim yusaku saukah, yang ditusuk oleh sebuah duri, fama fauqaha, ataupun lebih kecil daripada duri, ya, illa kutibat lahu bihi darajah wa muhiyat anhu biha khati'ah, kecuali Allah tulis baginya dinaikkan, musibah itu membuatnya dinaikkan satu derajat dan dihapus untuknya sebuah dosa. Jadi artinya, ya, Allah tuh nggak enggan, nggak segan membuat perumpamaan. Jadi kalian nggak usah komplain. Nah, itu maksudnya. Faman ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, ini dia. Ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang-orang yang beriman, mereka tahu sesungguhnya perumpamaan itu betul benar dari Allah. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayaquluna, maka mereka berkata, maza aradallahu bihadza mathala, apa sih maksud Allah dengan perumpamaan ini? Kalau orang beriman, dia menerima perumpamaan itu. Makanya ujung ayatnya, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Perumpamaan itu bisa membuat orang banyak sesat, wa yahdi bihi katsira, dan bisa juga banyak orang mendapatkan petunjuk. Maka kata Imam As-Sa'di, siapa yudillu bihi katsira di sini yang mendapatkan kesesatan dari perumpamaan itu? Itulah orang kafir. Itulah orang munafik. Dia tidak mendapatkan kebaikan dari perumpamaan yang Allah buat. Nggak ngerti mereka. Tetapi orang yang beriman, yahdi bihi katsira, mendapatkan petunjuk dari perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat. Nah, jadi banyak nanti kita akan menemukan perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Makanya kata para ulama, kalau ada perumpamaan di dalam Al-Quran, kata para sahabat, kami harus tahu. Kami harus tahu. Kami akan cari tahu tuh apa ini maksudnya. Karena kami pengen menjadi yahdi bihi katsira, mendapatkan petunjuk dari perumpamaan-perumpamaan itu. Nah, makanya para sahabat itu berlomba-lomba mencari, ya, petunjuk dari perumpamaan yang Allah buat. Kenapa? Karena ada di ujung ayatnya, wa ma yudilli bihi illal fasikin. Tidak ada yang tidak mendapatkan petunjuk dari perumpamaan itu kecuali orang-orang fasik. Jadi kalau ada perumpamaan di dalam Al-Quran, kata para sahabat, tapi orangnya tidak mendapatkan petunjuk dari perumpamaan itu, maka dia fasik. Karena wa ma yudillu bihi illal fasikin. Tidak ada yang tidak mendapatkan petunjuk kecuali mereka orang-orang fasik. Maka kata para sahabat, kami akan berusaha untuk mencari apa petunjuk, apa maksud dari Allah membuat perumpamaan itu. Maka tadi ba'udah, Allah buat perumpamaan berupa ba'udah, seekor nyamuk. Apa maksudnya?
Makanya kata sebab muncullah, oh Kak, nyamuk itu ternyata filosofinya kalau lapar dia hidup, kalau kenyang dia mati. Dicari apa maksud Allah itu. Dan orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari perumpamaan yang Allah buat, illal fasiqin, kecuali orang-orang fasik. Hanya orang-orang fasik yang tidak mendapatkan petunjuk. Maka ditanyalah, siapa itu fasik? Apa itu fasik? Apa itu fasik? Fasik ini, ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu bahasa artinya lebih tepat membangkang atau keluar dari perintah, atau fasik namanya. Makanya ada bahasa Arab itu fasaqatir raqbah. Ya. Kalau buah kurma sudah terkelupas, itu biasanya orang nyebutnya fasaqatir raqbah. Ya, jadi dari kata fawasik, fasik, keluar dari perintah Allah, fasik, membangkang, fasik. Itu maksud fasik. Ada juga fasik itu bisa diartikan juga perusak. Jadi kalau perusak itu bisa juga disebut dengan fasik. Makanya ada dalam hadis Nabi yang cukup terkenal tuh, khamsun fawasik. Ada 5 binatang perusak, yuktilna fi halal wa haram, boleh dibunuh. Ya kan? Itu ada tuh. Khamsun fawasik. Ada 5 binatang perusak yang boleh dibunuh. Apa itu? Al-ghurab, kalau nggak salah ya. Al-ghurab, burung gagak. Al-hidaah, burung elang. Aqra, kalajengking. Fa'ra, tikus. Kalbul ukur, anjing gila. Khamsun fawasik. Tapi kita nggak bahas ininya. Poinnya katanya fawasik tuh. Jadi fawasik itu bisa arti juga perusak. Jadi kalau ada kata dasar fasik itu apa? Fasaka itu. Bisa artinya pembangkang, bisa artinya keluar dari perintah Allah. Jadi kalau dia nggak mau ikut perintah Allah, atau artinya ya perusak. Itu fasik. Ya. Maka fasik ini jadinya bisa orang munafik, bisa juga orang kafir. Kalau dia membangkang kepada Allah, kalau dia melawan kepada perintah Allah, nggak mau patuh kepada perintah Allah, ya dia perusak agama, maka dia fasik. Maka si fasik ini dia bisa orang kafir, bisa orang munafik. Orang itu kan cuma 3, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Orang beriman, orang kafir, orang munafik. Orang munafik ini pun ada 2. Ada munafik yang benar-benar munafik, artinya dia pura-pura masuk Islam, sebenarnya dia kafir tapi pura-pura masuk Islam. Ada juga yang dia sebenarnya Islam tapi nggak mau melaksanakan perintah-perintah Islam. Jadi kalau gitu ada orang Muslim yang munafik, Ustaz? Ada. Orang Muslim yang munafik dia termasuk fasik. Jadi orang yang nggak sholat 5 waktu, orang yang nggak puasa Ramadan, orang yang nggak mau bayar zakat, orang yang nggak mau naik haji, itu fasik jatuhnya. Orang yang nggak mau, jadi ada orang yang dia kalau sholat mau dia, puasa mau dia, zakat nggak mau. Padahal zakat itu sama kewajibannya dengan sholat dan puasa. Kalau hartanya sampai senisab, terus sampai haulnya, ya dia wajib bayar zakat. Dosa besar. Dosa besar kalau kayak bayar zakat. Makanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi orang yang nggak mau bayar zakat.
Kenapa? Karena memang nggak bayar zakat dosa besar. Karena perintah agama itu nggak hanya sholat sama puasa aja, zakat juga. Haji juga sama. Nah, haji itu kan panggilan, Ustaz. Iya, haji itu panggilan, tapi kewajiban bagi yang mampu. Pertanyaannya, udah mampu apa enggak? Rumah sudah ada. Contoh ya, rumah sudah ada, kendaraan ada, tapi utang, Ustaz, ya kan bisa bayar. Ya. Terus di rekeningnya ada uang 50 juta. Wajib nggak dia pergi haji? Wajib dia daftar haji. Nah, ini ada Pak Edi orang Kemenak di sini. Wajib daftar haji. Karena daftar haji kan cuma 25 juta. Masalah nanti berangkat kapan, wallahu alam. Yang penting ketika dia rumah ada, terus bisa masih makan anak istri, kemudian dia kendaraan ada dan lain sebagainya, terus ada tabungannya lebih dari 25 juta untuk daftar haji, maka dia wajib daftar haji. Karena haji itu hukumnya wajib, bukan sunnah, wajib. Jadi berdosa kalau kita tidak pergi haji kalau seandainya kita mampu. Tapi poinnya kita nggak bahas itu. Jadi orang fasik di sini, ya, kalau dia melawan kepada perintah Allah, melanggar dari perintah Allah, kemudian maka dia di sini bisa jadi dia orang kafir ataupun orang munafik. Ada yang mengatakan, oh, fasik di sini maksudnya adalah orang-orang Khawarij. Nah, itu pendapat yang enggak, ada yang pendapat yang mengatakan begitu, tapi rasanya kurang masuk akal. Kenapa? Karena Khawarij sendiri itu tidak ada di zaman Rasulullah. Khawarij itu baru ada di masa Sayyidina Ali. Jadi nggak mungkin maksudnya adalah orang Khawarij. Tapi keren. Ayat ini kemudian menjelaskan, ya kan? Siapa itu orang-orang fasik? Dijelaskan dalam ayat 27-nya, ya kan? Siapa orang-orang fasik? Yaitu alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yaitu orang yang memutus perjanjian dengan Allah setelah dia membuat perjanjian. Itu orang fasik di sini, yaitu orang yang memutus perjanjian dengan Allah. Sesudah perjanjian itu teguh, itulah bahasanya. Min ba'di mitsaqih. Siapa mereka ini? Ya. Pernah nggak kita berjanji kepada Allah? Pernah nggak kita berjanji kepada Allah? Makna pertama dari ayat ini, ya, ini berlaku untuk kita semua, orang yang beriman ataupun tidak beriman. Kenapa? Karena dulu kita pernah berjanji kepada Allah. Ya. Kita pernah berjanji kepada Allah dalam surat Surat Al-A'raf kalau nggak salah. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum, ya. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Ini janji kita, ya. Wa iz akhadha rabbuka, ketika dulu ingatlah ketika Tuhanmu membuat, ya, ketika kita mau dikeluarkan dari sulbi anak Adam, ya, ketika kita baru dikeluarkan dan kemudian mau ditiupkan ruh itu, wa ashhadahum ala anfusihim, lalu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Tuhan kamu? Maka kita berjawab, qalu bala sahidna. Iya ya Allah, kami berjanji, kami bersaksi. Jadi dulu ketika kita di dalam rahim, kita sudah berjanji, bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita, kita adalah hamba yang wajib patuh dan taat kepada perintah Allah. Cuman sekarang kita melupakan janji itu. Jadi kata para ulama,
Yang fasik itu siapa? Orang yang melupakan janjinya kepada Allah setelah janji itu teguh. Kita dulu berjanji kepada Allah akan taat dan patuh, akan menjadi seorang hamba Allah sebagai Tuhan. Maka ketika dia sudah dewasa, dia lupa janji itu, dia langgar janji itu, maka dia fasik. Maka dia tidak akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat. Nah, jadi orang fasik itu yang pertama, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi. Orang yang melupakan janjinya kepada Allah. Makanya dalam banyak ayat Allah tuh sering bilang, ya, contohnya dalam surat Al-Baqarah nanti ayat 40. Aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Penuhi janji kalian, aku penuhi janjiku. Itu banyak tuh dalam Al-Quran. Aufu bi ahdi, penuhi janji kalian. Berarti dulu kita memang janji sama Allah. Ini makna pertama. Ya. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi. Orang-orang yang memutus perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu teguh. Dan kata Imam Ibnu Jarir, saya lebih cocok dengan makna ini. Jadi berlaku untuk semuanya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa ini maksudnya adalah untuk orang-orang kafir, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena dulu mereka berjanji. Ya, sebagaimana tertulis dalam Taurat dan Injil, apa janji mereka? Kalau datang Nabi terakhir, kami akan beriman kepadanya. Tapi ternyata mereka selisihi janji itu. Datang Nabi terakhir, tapi sayang bukan dari kelompok mereka, bukan dari keturunan Israel, bukan dari keturunan Nabi Yakub, bukan dari keturunan Nabi Yakub yang bagian mereka, maka mereka tidak mau terima, tidak mau beriman. Mereka selisihi janji itu. Dulu mereka berjanji itu, kalau datang Nabi terakhir, kami akan beriman kepadanya. Tapi kemudian ternyata mereka tidak beriman. Nah, ini maksud yang kedua, makna yang kedua. Nah, jadi siapa orang fasik itu? Orang fasik itu yang pertama adalah mereka yang kudu memutus perjanjiannya dengan Allah. Ya, mereka berjanji tapi tidak mereka penuhi. Terus yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka memutus ma amarallahu bihi, apa yang diperintahkan Allah ayyusala untuk disambung, mereka putus. Kata para ulama, ya, makna pertama dari ayat ini yaitu mereka enggak mau taat kepada perintah Allah. Jadi orang fasik itu yang pertama mereka melupakan janjinya kepada Allah, putus janji kepada Allah. Yang kedua mereka nggak mau taat sama Allah. Apa yang diperintahkan Allah mereka putus, nggak mau mereka kerjakan. Ini makna pertama, wa yaqta'una ma amarallah ayyusala. Tapi ada makna kedua, wa yaqta'una ma amarallah bi ayyusala. Ini maksudnya adalah mereka memutus apa yang disuruh Allah perintah untuk disambung, maksudnya silaturahmi. Mereka pemutus silaturahmi. Jadi orang fasik itu memutus silaturahmi. La yadkhulul jannah qati'ar rahim. Orang yang tidak akan masuk surga, orang yang memutus silaturahmi. Jadi silaturahmi itu adalah pangkal utama ajaran agama ini. Jadi nggak boleh main putus-putus saja. Jadi silaturahmi ini sangat penting. Dan ini makna yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir, ya kan? Fahal asaitum in tawallaitum am tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamahum. Ya.
ya apa kiranya kalau seandainya ada orang berbuat kerusakan di muka bumi lalu dia juga putus silaturahmi. Jadi silaturahmi jangan sampai diputus. Tetangga bertetangga, kita hidup berkeluarga, ya jangan sampai putus silaturahmi. Dan ingat, ada yang cukup cukup penting ya, masalah silaturahmi ini kadang-kadang sepele, karena ini, lalu kemudian kita putus silaturahmi, nggak mau sapaan, nggak mau ya, nggak ego sebetulnya. Ini yang harus kita kubur, harus betul-betul kita kubur. Jangan sampai karena permasalahan-permasalahan kecil ya kita putus silaturahmi dengan saudara, dengan orang tua, kakak beradik, ya kan, tetangga bertetangga, ya tidak boleh putus silaturahmi. Wa yufsiduna fil ard. Yang ketiga, mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ini tanda orang fasik, berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kita udah bahas yufsiduna fil ard itu maksudnya kalau maksudnya berbuat kerusakan di muka bumi, maka sebetulnya maksudnya adalah mereka suka berdosa. Karena ketika orang berdosa, melakukan maksiat, maka berarti dia merusak bumi. Makanya ya, suatu kampung ya amanu wattaqau, beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, kami bukakan untuknya keberkahan dari langit dan bumi. Maka pentingnya di sini kita untuk saling jaga. Bagaimana satu kampung, satu komplek itu nggak ada yang berdosa dalamnya. Maka Allah bukakan tuh pintu-pintu dari langit dan bumi. Tapi kalau kita biarkan, ada tetangga yang mungkin maaf, ada macam-macam lah perangainya. Kita biarkan saja, itu urusan masing-masing. Maka pada saat itu kita kena. Sesungguhnya dia yang merusak kampung kita itu. Dia yang merusak komplek kita. Walaupun tak berasa. Tapi pasti merusak. Wa yufsiduna fil ard. Itulah perusak bumi itu. Ketika ada orang melakukan dosa di tengah keluarga dia, maka dia merusak keluarga itu. Makanya dulu saya sering bilang, kalau ada di rumah anak kita yang nggak mau sholat, usir dari rumah. Ya maksudnya kalau dia udah besar ya, usianya udah 17 tahun, udah 20 tahun, dipaksa sholat kagak bisa, dipukul juga kagak bisa, lu keluar dari rumah, lu ngerusak rumah ini. Ada anak kita, udah kita bilangin, udah ini, jangan mencuri, jangan ngambil hak orang, tapi itu jadi kebiasaan buat dia, usir dia. Biar dia tahu, karena dia yang ngerusak keluarga akhirnya. Ngerusak rumah itu. Jadi ketika rumah itu ada yang melakukan dosa di dalamnya, ya, maka dia merusak keluarga itu. Makanya ketika di dalam satu rumah, dalam satu keluarga, amanu wattaqau, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, maka Allah bukakan pintu rezeki dari langit dan bumi. Itulah kerjasama suami istri. Jadi rezeki suami itu bisa jadi karena ibadahnya istri, bisa jadi karena baiknya anak. Dia satu paket tuh, satu paket. Wa yufsiduna fil ard. Mereka orang-orang fasik merusak bumi. Mereka suka melakukan dosa. Jadi siapa yang maksud fasik di sini? Yang pertama alladzina yanquduna ahdallah, mereka memutus perjanjian dengan Allah, kemudian mereka nggak mau taat sama Allah, nggak mau melakukan perintah Allah, dan mereka suka melakukan dosa maksiat. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang
rugi. Nah, kalau kata sebagian ulama, kalau ada kata khasirun di dalam Al-Quran, itu maksudnya adalah untuk orang-orang kafir. Tapi kalau untuk orang beriman atau orang Islam, itu bahasa yang dipakai biasanya mereka berdosa. Mereka melakukan dosa. Tidak disebut mereka merugi. Kalau disebut mereka merugi, itu maksudnya adalah mereka merugi di hari akhirat. Merugi di hari akhirat, ya masuk neraka. Siapa yang masuk neraka? Ya orang kafir. Dan ayat ini sebetulnya banyak yang mirip-mirip sama ayat itu banyak. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaq, itu banyak. Orang-orang yang memutus perjanjian dengan Allah, kemudian wa yaqtauna ma amarallahu bi salatu, banyak. Dalam satu ayat dalam surat Ar-Ra'd itu ujung ayatnya juga bukan ulaika humul khasirun, tapi ulaika lahum la'nah wa lahum su'ud dar. Ya. Mereka mendapatkan laknat dari Allah dan mereka mendapatkan seburuk-buruk tempat, maksudnya neraka. Jadi jangan main-main, enggak main-main. Nah, enggak main-main. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Alladzina yanquduna ahdallah. 3 ini usahakan. Jangan sampai ada di diri kita, jangan sampai ada di keluarga kita, karena inilah tanda utama dari orang munafik. Pertama, memutus lupa dengan janjinya kepada Allah, janji dulu ketika masih di dalam rahim, ya, untuk taat dan patuh, untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan, untuk menjadikan dirinya sebagai hamba. Lupa dia, maka dia salah satu dari tanda orang fasik. Yang kedua tanda orang fasik, dia tidak mau taat, dia pemutus silaturahmi. Yang ketiga, dia perusak bumi, suka melakukan dosa. 3 ini tanda orang fasik. Dan orang fasik, ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi, maksudnya adalah mereka masuk neraka. Ya. Ulaika lahum la'natullah, ya, mereka mendapatkan laknat dari Allah, su'uddar, dan mendapatkan seburuk-buruk tempat kembali. Rumah, seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk rumah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. 2 ayat pagi ini bercerita tentang, ya, Allah enggak segan untuk membuat perumpamaan walaupun itu berupa seekor nyamuk. Dan orang beriman akan berkata, ya, perumpamaan itu benar dari Allah, dan mereka mendapatkan petunjuk dari perumpamaan-perumpamaan itu. Yang enggak mendapat perumpamaan hanya orang-orang fasik. Ya. Dan mereka berkata, apa maksud Allah membuat perumpamaan-perumpamaan ini? Nah, siapa itu orang fasik? Ya, pertama mereka yang memutus, ya, janjinya kepada Allah enggak mau dipenuhi, ya. Kemudian yang kedua, mereka tidak mau taat kepada perintah Allah, dia pemutus silaturahmi. Yang ketiga, mereka merusak bumi, suka melakukan maksiat dan dosa. Dan mereka ini tempatnya di neraka, dan mereka adalah orang-orang yang merugi. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu, sudah waktu syuruk 1 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya 1-2 pertanyaan, silakan. Mengenai perjanjian itu ya kan, itu kapan kita nanti ingat, oh ya dulu kita pernah berjanji sama Allah nih. Terus kenapa kok bisa lupa sampai sekarang gitu ya? Saya juga nggak ingat kok dulu pernah ngomong lagi, tapi diingatkan sama Allah. Tapi biasanya kan kalau suatu saat, iya ini tiba-tiba kita ingat, nah itu kapan saatnya? Dan yang kedua, pertanyaan kedua, tadi Ustaz bilang berhubungan dengan ini yang agak berbeda ini, keturunan Nabi Yakub kan tiba-tiba Bani Israel. Nah kalau bapaknya itu Nabi Ishak, ada nggak ya? Maksudnya apakah ada keturunan Nabi Ishak itu yang disebut bangsa apa? Soalnya kita tahunya Bani Ismail itu anak-anaknya ada orang-orang Arab. Nah, kalau Bani Ishak itu apa? Pengecualiannya Bani Yakub itu orang Israel. Kalau Bani Ishak sendiri, pasti Nabi Yakub punya anak lain selain Nabi Ishak pasti punya anak lain selain Nabi Yakub. Itu aja sih. Oke.
Yang pertama, kapan kita ingat bahwa kita dulu pernah berjanji? Pada dasarnya memang ketika kita lahir kita udah lupa itu. Kita udah lupa bahwa kita pernah berjanji, iya kan? Tapi Al-Quran mengingatkan. Al-Quran mengingatkan. Tapi ada masanya di mana kita manusia pada dasarnya itu akan diingatkan dengan janji itu. Hampir setiap manusia akan ada masanya, walau a'lam kapan. Jadi dia akan tertegun bahwa iya, saya ini hamba. Maka dalam firasat hati yang paling dalam tuh, ya, itu selalu ada rasa bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Itu akan selalu ada. Seateis-ateisnya orang, ya, itu akan ada masa sebentar mungkin bahwa dia merasa bahwa oh iya, saya ini adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Itu pasti itu. Ada masanya. Karena itu fitrahnya. Jadi kalau waktu dulu saya nggak pernah ini, tapi dalam Al-Quran, dalam ayat tadi itu dijelaskan, ya kan? Dalam surat apa tuh? Al-A'raf itu ya. Wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidana. Ya. Dan Allah mengambil kesaksian, ashada ala anfusihim. Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Jadi ketika dulu masih disulbi, kan masih disulbi, itu Allah mengambil kesaksian kepada kita. Ya. Dan itu Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Jadi kapan itu? Ya wallahu a'lam. Nggak ingat. Mungkin waktu itu kita di alam yang berbeda gitu kan, di alam yang berbeda. Mungkin nanti kita carilah jawaban yang lebih memuaskan. Lalu kemudian anak Nabi Ishak, ya. Anak Nabi kan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim punya 2 anak, ya kan? Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Nabi Ishak itu kalau saya tidak salah, beliau punya anak 2. Satu Esa, yang satu lagi Yakub. Kalau anak sulung Nabi Ishak ini itu biasanya orang nyebutnya, kalau orang-orang Ibrani itu nyebutnya Edom kalau nggak salah. Cuman memang tidak terini dalam sejarah, karena tidak punya bahasanya, mungkin tidak begitu adalah tertulis dalam sejarah. Tapi yang saya tahu anak Nabi Ishak itu ada 2, ya. Yang satu bahasanya Esau gitu, atau orang nyebutnya Edom. Yang satu lagi memang Yakub, atau yang biasa disebut dengan Israel. Israel itu kan artinya ya Abdullah, hamba Allah, ya kan. Nah, anak Nabi Yakub ini yang kemudian keturunan Nabi Yakub inilah yang kemudian disebut dengan keturunan Bani Israel. Salah satu anaknya ya Nabi Yusuf, yang sangat terkenal, Yusuf, Benyamin, ya kan. Dan yang terkenal sekali ya Yahuda. Nanti kapan-kapan kita bahas tuh. Ada masanya kita bahas tentang Bani Israel. Gitu kira-kira Pak. Jadi yang terkenalnya ya keturunan Nabi Yakub. Yang terkenalnya adalah keturunan Nabi Yakub, Israel itu. Jadi apa sebutan untuk keturunan Nabi Ishak? Ya
Ya nggak ada, nggak ini. Yang familiarnya itu ya Yakub itu, Israel. Ya kalau mau disebut ya bisa aja keturunan Ishaki gitu kan. Tapi ya Nabi Ishak itu anaknya cuma 2 juga. Jadi yang satu lagi itu memang tidak ada bangsa khusus ya? Tidak dibahas khusus. Dalam sejarah tidak begitu terkenal karena tidak begitu kelihatan. Dan tidak juga menjadi nabi kalau nggak salah ya. Tidak juga menjadi nabi. Yang menjadi nabi adalah Nabi Yakub. Memang Nabi Ibrahim ini keren. Ya anaknya nabi, cucunya nabi, cicitnya nabi. Ya, satu-satunya itu. Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ismail, Nabi Ishak. 2 anaknya itu jadi nabi. Lalu Nabi Ishak punya anak, ya kan, Esau sama Yakub. Yakub jadi nabi. Yakub punya anak 12, ya kan, salah satunya jadi nabi, Yusuf. Jadi nabi dan rasul. Jadi luar biasa itu. Oh iya, kalau Nabi Musa itu turunan dari siapa? Apa? Nabi Musa turunan dari 12 itu, 12 anaknya Nabi Yakub. Nah, Nabi Musa secara spesifik nanti kita cari, Pak. Nabi Musa, Nabi Isa, tapi beliau adalah keturunan dari Nabi Yakub, dari Bani Israel. Cuman anaknya kalau dirurut jadi anak siapa yang dari yang 12 itu wallahu alam. Tapi yang jelas Nabi Musa itu lahir di Mesir. Jadi kan Nabi Yakub kan di Kan'an tinggalnya. Dia kan tinggalnya di Kan'an, Palestina. Lalu kemudian di sanalah Nabi Yusuf ya dibuang di sumur. Akhirnya Nabi Yusuf dijual ke Mesir. Lalu menjadi pembesar di Mesir. Ketika masa paceklik itu ya, semua keluarga yang di Kan'an yang di Palestina dibawa ke Mesir. 12 saudaranya itu, ayah ibunya dibawa semuanya ke Mesir, ditempatkan di satu tempat. Nah, di sanalah kemudian mereka ya istilahnya kampung Bani Israel, kampung keturunan Nabi Yakub di Mesir itu. Di sanalah mereka hidup terus sampai lahirlah Nabi Musa di sana. Yang pasti Nabi Musa dari keturunan dari salah satu dari sana, tapi siapa wallahu alam. Jadi harus dirunut tuh satu-satu. Nabi Musa anaknya siapa, anaknya siapa, anaknya siapa, anaknya siapa. Perlu juga itu, tapi tidak begitu kelihatan memang dalam sejarah, tapi perlu dicari. Lalu kemudian terlempar kembali setelah Nabi Musa, ya kan, berantem sama Fir'aun, lari menyeberangi Laut Merah. Balik lagi ke Palestina. Bahkan sampai Nabi Musa meninggal, mereka belum sempat masuk Palestina. Jadi ceritanya memang agak panjang. Dan gara-gara itulah mereka menganggap bahwa Palestina itu menjadi tanah milik nenek moyang mereka. Karena memang nenek moyangnya dulu Nabi Ibrahim. Padahal sebetulnya kalau dibahas, Nabi Ibrahim itu bukan asli orang Palestina. Nabi Ibrahim itu aslinya adalah orang Irak, Babilonia itu. Merantau ke Turki. Dari Turki baru pindah ke Palestina. Hiduplah di Palestina. Jadi kalau dibahas-bahas Bani Israel itu, ya sebelum Bani Israel itu berarti kalau bisa artinya mereka awalnya bukan orang Palestina. Ya, orang Irak malah kalau diambil dari Nabi Ibrahim, ya kan? Dan di Kan'an itu ya artinya mereka datang ke sana, orang sudah ada di sana. Orang sudah ada di sana. Jadi memang misi Zionis itu yang menjadikan ide bahwa
tanah sucinya itu dianggap itu memang udah termasuk apa ya? Ya nggak masuk akal gitu, nggak bisa diterima. Tapi ya mau gimana, mereka yang berkuasa, mereka yang kerjasama sama Amerika dan lain sebagainya, politik ya poinnya politik semua. Ya, jadi sulit memang, tapi Allah tuh Maha Kuasa, nggak ada yang sulit bagi Allah. Akan ada masanya. Makanya akan ada masa nanti semua orang Islam akan memerangi orang Yahudi. Bahkan mereka akan sembunyi ya di balik pohon pun akan ngomong, "Nih Yahudi ada di sini." Akan ada masanya. Dan bagi Allah mudah. Itu kira-kira Pak. Jadi apa sebutan untuk keturunan Nabi Ishak? Ya bisa disebut Ishaki lah. Ismaili atau Ibrahimi kalau keturunan Nabi Ibrahim, ya kan. Kalau keturunan Pak Unggul ya Ungguli gitu kan, atau apalah. Tapi memang di Arab itu ada di Arab itu dibiasakan. Orang kalau sudah punya anak itu dia tidak dipanggil lagi dengan nama dia, tapi dipanggil dengan nama anaknya. Kalau dia punya nama anak pertama itu Abdullah, maka dia dipanggil dengan Abu Abdullah. Maka lakopnya itu Abu Abdullah. Ya. Jadi nggak panggil lagi namanya. Oh namanya umpamanya Unggul, anaknya Khalid. Kalau Khalid dah lahir dia disebutnya Abu Khalid, bapaknya Khalid. Nggak disebut lagi namanya. Ya. Abu Angga gitu kan. Ya kayak gitu. Nah, jadi dari situ keturunan itu ketahuan, ya kan. Nah biasanya di Arab itu nama itu cuma satu kata, ya. Khalid, Unggul, Ahmad. Berarti namanya Khalid, Unggul itu bapaknya, Ahmad itu kakeknya. Nah, gitu cara ngasih namanya begitu. Selalu begitu. Jadi satu kata aja. Nah, cuman kalau kita di sini, tapi penulisannya tetap 3 kata, tapi sebetulnya dia adalah nama kedua itu bapaknya, nama ketiga itu adalah kakeknya. Nah, dari situ tuh silsilahnya dibuat gitu. Dan orang Arab itu sangat ahli. Dan dia bisa menuliskan sampai 20-30 silsilah orang tuanya. Kalau kita kan enggak, wujud kita aja udah lupa kita. Siapa ya namanya dulu ya? Tanya sama bapak kita. Ya, dulu kakek ayah namanya siapa? Siapa ya katanya. Kakek ayah kita aja lu enggak tahu kita. Saya jujur ya, saya jujur itu. Nama kakek saya masih tahu saya, tapi nama bapak dari kakek saya malah saya enggak tahu dah. Masih nggak tahu gitu, karena nggak pernah ketemu ya kan. Nah, apalagi kakek dari kakek lagi. Makanya kita sering ini tuh. Nah, jadi gitu. Kalau sebutan, makanya kadang-kadang itu perlu juga tuh nyebut sebagai keluarga besar tuh, sehingga dibuat ini kampung keturunan si itu gitu. Nah, gitu kira-kira. Baik, masih ada. Baik, nanti insya Allah setelah ini kita omongin, kita rapatin bareng-bareng. Kita tutup dulu kajian kita pagi hari ini. Yang benar dari Allah, yang salah kesalahan saya sendiri. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam kebaikan, istiqomah untuk terus ngaji, istiqomah untuk terus sholat subuh, istiqomah. Insya Allah setiap istiqomah yang kita lakukan akan membawa keberkahan khusus. Biasanya akan ada kejadian-kejadian hebat yang ada dalam diri kita, dalam diri keadaan-keadaan keluarga kita, yang itu sebetulnya berasal dari sesuatu yang istiqomah kita lakukan, yang kadang-kadang kita nggak sangka-sangka. Jadi anak yang soleh,
dimudahkan rezeki itu kadang-kadang karena sesuatu istiqomah yang kita lakukan. Jadi mari terus istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa dibantu Allah dalam hidup ini. May yuti'illah wa rasuluh faqad faza fawzan azima. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul maka mendapatkan kemenangan yang besar. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq lakum bittariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.